Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang. Udah ya? Iya. Oh iya. Udah keliling, halah kemana? Cara rumah Budini akhirnya ketemu juga, biasalah wanita Susah tidak ya bisa dapetnya. membaca maps. Iya iya. Silahkan masuk yuk. Langsung masuk aja apa gimana nih? Boleh yuk. Masuk. Boleh? Kebetulan lagi hias kue sedikit. Oh, oke, seperti yang kemarin sudah dijanjikan Iya, ya, menggambar atau Menghias kue. menggambar dan menghias kue. Oke, boleh langsung aja kita ini. Boleh. Wow, ini mata saya langsung tertuju sama kue-kue cantik ini. Ini pas kebetulan lagi hias kue. Wow. Sebentar. Ini. Ini kita mau menghias yang mana lagi? Ini udah ada bentuk semua ini, Ibu. Ini namanya personal brownies. Jadi brownies tapi udah ukuran personal, cup-cupan gitu. Oh iya, personal jadi brownies. nggak perlu potong-potong lagi, tinggal hap selesai. Oke, mungkin kita langsung aja ngerias, tapi Iya. taruh tas dulu deh. Oh iya kayaknya. iya, Izin biar ya, lebih. Jadi ini tuh hiasan kue yang paling simple. Yang maksudnya ibu-ibu kalau waktunya padat, terus nggak punya waktu buat menghias banyak, tapi anaknya pengen kue sesuatu yang istimewa. Anak-anak tuh apapun yang dibikin ibunya, mau sesimpel apa, kalau udah dibikinin pasti seneng. Itu bener banget sih, Ibu. Jadi ini- goreng semuanya, betul. apalagi brownies. Apalagi brownies ya, alhamdulillah. Jadi ini base kuenya itu sifon coklat. Hari ini sifon coklat kita hias tadi dengan coklat leleh. Jadi ini coklat udah kita lelehin. Coklat ditambah coklat lagi. Iya, jadi double coklat. Kemudian kita Iya, langsung di... Hala jadi penasaran juga sebenarnya Ibu kenapa sih pengen buka usaha brownies? buka usaha tuh nggak pernah niat sebenarnya. Jadi secara nggak sengaja. Jadi waktu anak-anak kecil kan anak-anak tuh terbiasa dari kecil bawa bekal, Iya. ya bawa bekal sekolah. Jadi Bawa bontot ya? iya, bawa bontotan sampai sekarang walaupun udah semester 7 tapi tetap bawa bekal. Semester 7 kuliah? Iya. Oh, semester masih 7. tetap bawa bekal? Tetap bawa bekal. Yang kedua juga yang SMP kelas 2 juga bawa bekal. Nah, waktu itu pernah dibawain bekal brownies. Jadi besoknya temennya nanya beli di mana karena dia pengen gitu. Terus ibunya nelpon ke saya gitu kan. Bunda itu kemarin brownies yang dibawa Davi beli di mana? Itu saya bilang itu bikin, saya bilang gitu kan. Wah kalau bikin bisa nggak minta tolong dibikinin soalnya anaknya kepengen gitu. Ya, akhirnya dari situlah berlanjut. Ya, jadi, Tapi ini buka usahanya dari sejak kapan? tahun 2015. 2015 lumayan jadi udah lama juga ya. Tahun ini tahun ke-8. Tapi ya 2 tahun ini mungkin kurang aktif. Pertama karena pandemi kan saya dokter. Nah, jadi agak terhalang lah. Sekarang belum aktif lagi. Sebagai ibu dokter tentunya kesibukannya sangat luar biasa, tapi beliau masih menyempatkan untuk membuka usaha dan itu adalah suatu hal yang luar biasa loh Ibu. Alhamdulillah. Yang padahal awalnya nggak bisa masak ya Bu ya, Nggak bisa nggak ada masak, basic sama nggak bisa sekali. masak, nggak ada. Terus belajarnya dari mana? Nah itu alhamdulillah ya, kita sekarang kan gampang ya bisa dibilang daripada mungkin zaman saya dulu kalau mau belajar masak mesti kursus benar gitu 1 bulan, mesti baca buku benar gitu. Kalau sekarang kan YouTube ada, Google ada, internet ada, pengen tutorial kue Prancis, tutorial kue Korea tuh ada gitu. Jadi tinggal kitanya aja gitu semangatnya buat nyari. Gitu. Intinya adalah bersemangat. Intinya semangat. Oke. Udah dibikinin gitu. gini juga anak-anak udah happy, udah seneng banget gitu. Simpel. Jangan kecewa, nanti kita cicip. Oke, Ya. kita cicip ya. Kita cicip sambil Nah. duduk di taman. Nah, itu menarik sekali pemirsa. Kita akan mencicipi brownies buatan Ibu Dini dan Helda. Setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap saksikan Perempuan Tangguh.
Oke, perempuan tangguh kembali lagi. Nah, tadi kita sudah menghias kue buatan dari Bu Dini dan tentunya juga dari Helda yang numpang aja. Sudah tersedia di depan kita. Brownies apa nih namanya, Bu? Personal brownies. Personal brownies. Ada yang almond, ada yang Choco chip. Boleh Sebenarnya ada beberapa varian. Sambil dicoba, sambil oke. dicoba. Ada berapa varian, Bu? Ada silver queen, ada keju. Yang silver queen Ada menarik kacang sepertinya. mete. Dan ternyata di Ibu Dini bisa di request sesuai dengan kebutuhan. Iya. Oke, itu adalah hal yang menarik dan jarang ditemui. Biasanya kan ibu-ibu yang ada usaha untuk kue, ya bikin kue seperti pada umumnya. Dan ibu juga kan berlatar belakang profesinya di bidang kesehatan juga ya, Bu? Iya, saya kebetulan Iya. profesinya dokter. Hela juga udah sempat searching di Instagram mengenai Ibu Dini. Kayaknya lumayan aktif dan sibuk di RS Umi kan? Iya. Sebagai apa sih, Bu? 2 tahun ini saya diamanahi sebagai direktur Rumah Sakit Umi. Wah, mengemban tugas yang luar biasa juga. Gimana itu peranan seorang ibu juga di RS Umi tentunya menjadi ibu besar juga Iya. gitu. Gimana sih perasaannya, Bu? Jadi kalau di rumah ibu dari 2 anak, kalau di rumah sakit ibu dari 273. Itu yang luar biasa, itu yang luar biasa. Jadi kita manajemen waktu ya, kita tetapkan prioritas. Gimana pun keluarga itu prioritas nomor 1. Jadi karena mereka juga support system saya gitu. Kalau nggak ada keluarga, nggak ada dukungan suami, orang tua, anak, pasti nggak bisa sampai sejauh ini. Nah setelah itu baru kita susun prioritas yang berikutnya. Tapi kadangkala ada juga nih dilemanya ibu-ibu tuh ketika 2 prioritas berada pada tempat yang Betul. sama. Anak sakit, di sini pasien juga sakit gitu. Jadi Itu yang gimana sering cara problem kita ya, ketemu ya, ya. jadi akhirnya disitulah kita kemampuan membagi. Jadi kita misalnya dengan suami partner kan, bisa nggak tolong nih 2 jam ini saya mesti di rumah sakit dulu, nanti setelah 2 jam saya kembali ke rumah. Jadi 2 jam itu papanya yang full handle, saya fokus di rumah sakit setelah itu gitu. Jadi kalau nggak ada teamwork nggak akan bisa. Makanya support sistemnya keluarga. Pernah nggak sih ngerasain titik terlemah, terdown gitu, ketemu aduh gimana sih ini, harus bagi ini, bagi itu juga, pernah nggak? Sering. Perasaan? Sering ya, Bu ya? Terus cara mengatasinya? Biasanya me time dulu. Udah Oke. kalau lagi kayak gitu diem dulu, ngomong sama anak-anak sama suami, Bunda mau sendiri dulu ya, mau jalan kayak makan, nonton, baca gitu, udah fresh baru. Karena kalau kita lagi suntuk, kita paksain ini malah berantakan. Dan itu diperbolehkan ya untuk me time? Boleh. Nggak dicari-cari ya? Oh iya, ada yang bikin saya salfok dari tadi. Oh iya, apa tuh? Buku. Oh iya. Ternyata ibu ini penulis buku juga loh, perempuan tangguh. Pernah menulis. Pernah menulis. Itu suka aja apa gimana sih menulis? Iya, dari SD SMP dulu memang saya suka. Hobi sih, hobi nulis, hobi baca, hobi makan. Jadi waktu senggang ngelihat suatu kejadian, biasanya pulang langsung bawa tulisan gitu. Dan ya udah, alhamdulillah tahun 2021 terbit buku ini. Wah, ada yang kode keras Ibu Iya. Gajah. Ibu Gajah tuh nama pena karena badannya kan badanku besar. Jadi anak-anak suka menyebut dirinya anak gajah, otomatis ini ibunya Ibu Gajah. Benar. Kalau kata dosen saya tuh, kalau misalkan kita ada ide, ada pikiran apapun, yang penting tulis. Iya. Ternyata seperti itu ya Iya. filosofinya ya. Sangat membantu, dan dengan menulis ini kan kita bisa menurunkan sesuatu itu panjang. Kalau saya cuma ngomong sekali ini, mungkin Mbak Helda cuma dengar sekali. Betul. Tapi ketika saya tulis, Mbak Helda bisa baca lagi, Mbak Helda bisa turunkan lagi bukunya ke teman Mbak Helda atau ke anak Mbak Helda nanti. Jadi kalau dalam Islam kan ada amal jariah. Amal jariahnya itu yang saya harapkan terus. Gitu. Amin. Ada rencana untuk menulis buku baru? Insya Allah ada di proyeknya Gramedia Writing Project nanti tentang kuliner, dan ada rencana sih menulis kuliner Bengkulu, tapi masih on proses. Alasan Ibu ingin terus berkembang, karena ini kan menurut ya, kalau dari pandangan Helda sebagai orang awam melihat pencapaian Ibu sudah merasa cukup lah seperti itu, tapi Ibu masih ingin terus berkembang gitu. Alasannya kenapa sih? Kenapa ya? Saya pengennya tuh, kita nggak tahu kan umur kita tuh sampai di mana. Apakah kalau almarhum ayah saya tuh wafat usia 72 tahun, apakah saya akan seusia dia gitu. Sekarang usia saya 43, kalau seusia dia berarti saya masih punya waktu 29 tahun lagi yang harus saya bisa isi dengan sesuatu yang positif gitu. Apa yang bisa saya kerjakan ya? Saya coba semua, mulai dari masak, mulai dari menulis, mulai dari belajar bahasa asing.
saya juga ikut di Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Di situ kita belajar bahasa isyarat gitu. Apapun selagi saya merasa itu mungkin bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Oke, mungkin ada pesannya untuk para perempuan tangguh di rumah supaya bisa terus berkembang seperti ibu dan tidak mudah merasa cukup. Kita sebagai perempuan itu sebenarnya tangguh semua. kita perempuan itu sudah diciptakan Allah tangguh. Makanya Allah titipkan kehidupan untuk melanjutkan keturunan itu kan di ibu. Mulai dari hamil, melahirkan, membesarkan itu kan proses yang luar biasa. Pasti seorang ibu tuh ya kuat, ya sabar, ya tangguh. Jadi semua ibu pasti seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan modal dasar tangguh tadi untuk bisa optimal gitu. Karena kadang ada juga yang mungkin berpikiran udah jadi ibu ini gitu, nggak usah neko-neko, nggak usah nyoba macem-macem. Kadang-kadang malah malu udah umur segini baru belajar bahasa Inggris misalnya gitu. Padahal nggak ada ruginya gitu. Paling tidak kita memberi contoh untuk anak kita, yuk mamah aja, bunda aja nih umur segini masih mau belajar gitu. Kalian harusnya lebih semangat lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu karena sudah memotivasi saya dan tentunya memotivasi perempuan tangguh di luaran sana atas cerita-cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga dengan adanya episode kali ini bisa memotivasi perempuan tangguh di luaran sana untuk terus bersemangat dan intinya adalah terus belajar. Saya Helda Amelia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Boleh kita cicip-cicip lagi ya Bu ya? Boleh, silahkan dihabisin. Tapi ini beneran di dalamnya lumer banget loh, Iya. kerasa lumer.